Loki memang sudah tewas setelah dibunuh Thanos dalam film Avengers Infinity War. Tapi Loki dari timeline lain nyatanya masih hidup. Selamat datang di Marvel Indo dan berikut adalah alur lengkap serial Loki episode pertama dengan penjelasan yang mungkin belum kalian ketahui sebelumnya. Pastikan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan update menarik dari kami. Dan jika sudah, mari kita saksikan video selengkapnya. Kembali pada film Avengers Endgame, para pahlawan kita kembali ke masa lalu untuk mengambil Infinity Stone. Sebagian dari mereka pergi ke New York untuk mengambil Tesseract. Terlihat Loki yang sedang dibawa untuk diamankan, namun tanpa diduga Hulk menghantam Tony yang membuat Space Stone itu jatuh ke lantai. Loki yang melihat batu itu kemudian menggunakannya untuk melarikan diri. Tanpa disengaja, ternyata dia jatuh di gurun Gobi yang berada di Mongolia. Terlihat penduduk sekitar yang heran dengan kedatangan Loki. Namun Loki yang pada saat itu masih gila kekuasaan kemudian memperkenalkan diri dengan gaya sombongnya. Ya, dia bertingkah sebagai seorang penguasa. Tidak lama setelah itu, datanglah pasukan khusus yang dikenal dengan TVA. Mereka datang untuk menangkap Loki yang sudah keluar dari garis waktu utama. Semula Loki menolak, tapi pimpinan pasukan kemudian memukulnya cukup keras sampai Loki terlihat kesakitan. Dengan kekuatan pengendalian waktu yang dimiliki, pimpinan tersebut kemudian memasangkan kalung khusus saat membuat Loki bergerak lambat. Tidak butuh waktu yang lama, mereka kemudian membawa Loki menuju ke pusat kantor dari TVA, termasuk dengan Tesseract sebagai barang bukti, dan mereka mereset tempat tersebut agar kembali seperti timeline seharusnya. Setelah sampai di kantor pusat TVA, Loki kemudian mencoba untuk melarikan diri. Tapi dengan kalung di lehernya, pimpinan pasukan dapat dengan mudah memindahkan posisi Loki ke waktu sebelumnya. Loki hanya bisa kebingungan dengan semua ini. Setelah Tesseract diamankan, Loki kemudian mengikuti peraturan yang berlaku. Pakaiannya dilucuti dan diganti dengan pakaian tahanan TVA. Dia kemudian menandatangani setumpuk kertas dan dia harus melewati pintu khusus. Pintu yang akan melenyapkan tersangka jika mereka adalah robot. Loki perlahan mulai lewat dan dia masih bisa selamat karena memang dia bukan robot. Setelah itu, Loki kemudian masuk ke tahap selanjutnya. Dia melewati jalur khusus dan disambut dengan Miss Minute, maskot animasi dari TVA yang menjelaskan apa itu TVA sebenarnya. TVA atau Time Variance Authority alias Otoritas Varian Waktu adalah sebuah badan perlindungan timeline yang dibentuk oleh para Timekeepers. Pada zaman dahulu kala, terdapat perang multi semesta atau multiversal war dengan garis waktu yang saling bertabrakan untuk menunjukkan siapa yang lebih memiliki posisi tertinggi di antara timeline-timeline yang lain. Kejadian ini hampir mengakibatkan kehancuran total dari segalanya. Kemudian datanglah Timekeepers atau penjaga waktu yang sangat hebat, yang kemudian mengatur multiverse menjadi satu garis waktu saja dengan tujuan menciptakan perdamaian. Satu timeline ini kemudian disebut dengan garis waktu sakral. Para Timekeepers kemudian menjaga dan melindungi timeline tersebut agar berjalan lurus untuk semua makhluk. Tapi terkadang ada seseorang yang melenceng dari timeline seharusnya, dan mereka disebut dengan varian. Perbuatan mereka ini membuat timeline bercabang dan dikenal dengan istilah peristiwa Nexus, yang jika dibiarkan akan semakin mengacaukan timeline, bahkan menyebabkan terciptanya multiversal war. Berbicara soal Nexus, di serial WandaVision sudah pernah memunculkan hal ini. Dalam iklan terselubung, ada obat dengan merek Nexus yang masih membuat bingung apa arti sebenarnya. Nah, dalam serial Loki ini, akhirnya dijelaskan bahwa Nexus adalah istilah dari permasalahan multiverse yang tidak bisa dianggap sepele. Hal ini bisa kita saksikan lebih dalam dengan film Doctor Strange 2 tahun depan. Nah, kembali ke cerita. Itulah alasan para Timekeepers menciptakan TVA ini. Mereka akan menangkap para variants dan mengembalikan kondisi timeline seperti semula agar tidak bercabang.
Dan keputusan yang harus diterima para varians adalah mereka tidak lagi memiliki posisi di timeline manapun, serta mereka harus diadili atas perbuatan tersebut. Begitulah yang akan dialami oleh Loki. Terlihat dia diperintahkan untuk mengambil tiket masuk, padahal tidak ada antrian di jalur tersebut. Selain Loki, ada varian lain yang bandel dan tidak mengambil tiket sesuai arahan petugas. Begitu ditanya mana tiketnya, dia tidak bisa menjawab dan akhirnya harus dimusnahkan. Beruntung bagi Loki karena dia menuruti perintah dan nyawanya masih selamat. Sementara itu di tempat lain, tepatnya pada tahun 1549 di daerah Prancis, terlihat salah satu agen dari TVA yang bernama Mobius M. Mobius. Dia terlihat mengidentifikasi mayat pasukan Minutemen alias para polisi otoritas waktu yang bergeletakan di lantai. Rupanya, pasukan TVA sedang mengejar satu varian yang melarikan diri dan berbuat onar. Saat sedang bertugas, Mobius diberitahu bahwa Loki sudah ditangkap oleh TVA. Jika dilihat secara seksama, pada bagian gender terlihat diisi dengan fluid. Arti dari gender fluid ini sendiri adalah seseorang yang sering beralih-alih dari satu gender ke gender yang lain. Ini memang senada dengan karakter Loki, dia mampu merubah wujud menjadi siapapun, termasuk pria maupun wanita. Kembali lagi ke cerita, Loki kemudian masuk ke tahap persidangan. Saat ditanya bersalah atau tidak, dewa penipu itu malah mengatakan dia tidak bersalah. Semua ini perbuatan dari Avengers. Loki menganggap Avengers mengincar Tesseract dengan tujuan untuk mencegah Loki menjadi penguasa bumi. Loki bahkan bisa mencium bau dari dua Tony Stark yang berada di satu tempat secara bersamaan. Loki kemudian menyarankan agar para TVA mengejar dan menangkap Avengers saja daripada dirinya. TVA juga bisa menyuruh Loki yang dibekali dengan sumber daya memumpuni dari tempat ini untuk membantu melenyapkan Avengers, tapi sang hakim yang bernama Ravonna tidak setuju dengan permintaan Loki. Ravonna mengatakan perbuatan Avengers memang sudah seharusnya terjadi, namun pelarian Loki ini adalah kesalahan besar. Sedikit melihat ke komik, Ravonna ini adalah kekasih dari Kang the Conqueror. Jika kalian pernah bermain Lego Marvel Superhero 2, kalian pasti melihat Ravonna yang terlihat menemani si penjelajah waktu itu. Sedangkan di Loki ini, Ravonna menjadi hakim dari TVA. Apakah ke depan dia menjadi kekasih dari Kang? Kita belum tahu jawabannya. Selain itu, menarik jika melihat para Avengers tidak ditangkap TVA. Ternyata Timekeepers dan para otoritas waktu sepakat bahwa perbuatan tersebut diperbolehkan. Selain itu, Avengers juga mengembalikan Time Stone tepat pada waktu mereka mengambilnya, sehingga percabangan timeline tidak pernah terjadi. Melihat permintaannya tidak dipenuhi, Loki kemudian bersiap mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang. Tapi sayang, hal itu tidak berlaku di sini. Ya, di TVA, kekuatan sihir tidak berlaku. Bahkan makhluk sekelas dewa seperti Loki hanya menjadi manusia biasa di sini. Setelah dipertimbangkan, Loki kemudian dijatuhi hukuman untuk dilenyapkan alias direset. Beruntung ada agen Mobius yang sudah datang dan menyaksikan persidangan ini. Dia rupanya memiliki ide tersendiri untuk mengajak Loki bekerja sama dalam melawan varians yang sedang berbuat onar. Loki kemudian diajak menuju ruangan khusus untuk diinterogasi. Di tengah jalan dia melihat betapa megahnya TVA ini dengan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Setelah sampai di ruangan khusus, Mobius menanyakan jika Loki nanti bebas, apa yang akan dilakukannya. Loki langsung menjawab dia akan menjadi penguasa Midgard alias penguasa bumi. Kemudian menguasai Asgard, berikutnya Nine Realms alias 9 dunia, dan juga menguasai ruang angkasa. Terlihat dari sini, Loki masih memiliki sifat rasa haus akan kekuasaan. Mobius kemudian menyalakan proyektor canggih yang berisikan rekaman kehidupan Loki. Ada kisah menarik yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Terlihat Loki yang menjadi penumpang sebuah pesawat. Dia kemudian membajak pesawat itu dengan koper berisikan bom untuk mengambil banyak uang dari sana. Dan di sini Loki menyamar menjadi seorang pria bernama Cooper. Setelah mendapatkan uang, dia kemudian pergi melompat dan hilang di bawah Bifrost. Nah, di dunia nyata, dunia yang kita tinggali ini, kejadian serupa pernah terjadi.
Ada seorang pria bernama D.B. Cooper yang membajak pesawat di wilayah udara Amerika dan hilang secara misterius, tanpa ada seorang pun yang mengetahui di mana posisinya. Dan dalam serial ini terjawab ternyata D.B. Cooper adalah Loki yang sedang menyamar. Selain itu, Mobius kemudian memperlihatkan tayangan di mana Loki kalah melawan para Avengers. Akibat perbuatannya, banyak manusia yang menderita. Loki tidak layak menjadi pemimpin karena dia suka menyiksa, mencabut bola mata, bahkan pernah dilakukannya. Mobius kemudian mempercepat rekaman yang memperlihatkan Loki dibawa kembali ke Asgard. Saat itu dia bertemu dengan ibunya, yaitu Ratu Frigga yang sangat dicintai. Saat itu, para Dark Elf menyerang Asgard dan Loki malah menyarankan mereka untuk menyerang Thor. Tapi sayang Ratu Frigga malah meninggal dengan Loki yang tidak bisa berbuat apa-apa. Semula, Loki mengira ini hanya tipuan, tapi Mobius mengatakan ini adalah kisah Loki di timeline utama. Jika dia tidak melarikan diri dengan Tesseract, maka kejadian ini yang sudah pasti dialami. Dan TVA punya rekaman lengkap dari seluruh kisah Loki dari lahir sampai meninggal. Kemudian, saat sedang serius menginterogasi Loki, datanglah pemimpin dari Minutemen yang memanggil Mobius. Dia memarahi Mobius karena sudah bekerja sama dengan varian yang harusnya dihukum. Mobius kemudian mengatakan bisa bertanggung jawab dan begitu dia kembali, Loki sudah tidak ada. Rupanya, Loki mengambil alat pemutar waktu saat dirinya dibantu berdiri oleh Mobius dan membuatnya bisa melarikan diri ke waktu semula saat berada di ruangan barang bukti. Loki langsung mencari penjaga barang bukti yang culun yang kemudian diketahui bernama Casey. Loki memaksanya untuk menunjukkan di mana Tesseract supaya bisa kabur. Pria itu kemudian mengatakan Tesseract ada di laci dan begitu Loki mengambilnya, matanya malah terbelalak. Di dalam laci ada banyak sekali Infinity Stone yang menjadi barang sitaan. Ini menandakan sudah banyak orang yang ditangkap karena membuat timeline bercabang dan mereka membawa Infinity Stone. Lebih terkejutnya Loki bahwa di TVA batu itu tidak berguna sama sekali. Kekuatannya tidak berfungsi di sini dan digunakan sebagai pemberat kertas oleh para pekerja. Loki sontak keheranan, batu yang selama ini dikumpulkan Thanos di sini menjadi sampah yang tidak ada nilainya. Pasukan Minutemen kemudian datang dan dengan alat pemutar waktu, Loki bisa menghindari serangan. Loki sekarang kembali ke ruang interogasi. Dia melihat jenazah ibunya yang tewas sambil bersedih. Loki kemudian teringat dengan perkataan Mobius bahwa TVA memiliki rekaman kehidupan Loki dari awal sampai akhir, dan Loki kemudian memajukan rekamannya. Loki melihat di masa depan, Odin yang sudah merawatnya tewas menjadi cahaya. Dia juga melihat pertarungan bersama dengan Thor saat event Ragnarok, dan yang paling menakutkan, dia melihat dirinya mati di tangan Thanos, orang yang memerintahkannya untuk mencari Tesseract dan akan dihadiahi sebagai penguasa bumi. Setelah Loki mati di pelukan Thor, rekaman itu selesai menandakan akhir hayat Loki cuma sampai di Infinity War saja. Loki terlihat diam dan mulai mencerna semua ini. Tiba-tiba, pemimpin Minutemen datang dan menyergap Loki. Tapi Loki cerdas dan bisa mengembalikan keadaan. Sekarang, wanita tersebut yang memakai kalung dan Loki dengan leluasa memainkan alat pemutar waktu untuk membalas perbuatan wanita itu. Saat Loki duduk termenung, datanglah Mobius yang mulai menawari kerjasama. Loki diminta untuk membantu TVA dalam mengalahkan seorang varian lain yang sedang diburu. Yang mengejutkan adalah perkataan Mobius yang mengatakan bahwa varian tersebut adalah Loki sendiri. Ini menandakan bahwa bisa jadi ada Loki lain dari timeline lain yang pernah berurusan dengan TVA sama dengan Loki dari 2012 ini. Scene kemudian ditutup dengan menampilkan lokasi di daerah Oklahoma pada tahun 1858. Terlihat para polisi waktu yang datang untuk menangkap seseorang. Di sana ada penampakan sosok misterius dengan kerudung kepala yang sudah bersiap menyambut kedatangan pasukan itu. Pria itu kemudian membakar lokasi yang sebelumnya sudah diguyur minyak menyebabkan semua Minutemen tewas. Apakah sosok ini adalah Loki dari timeline lain yang dimaksud oleh Mobius? Jawabannya bisa kita temukan di episode selanjutnya. Dan demikian adalah rangkuman serial Loki episode pertama, serta penjelasan yang mungkin kalian tidak ketahui sebelumnya. Silakan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan.
Marvel Indo out dan sampai jumpa di video lainnya.